ada sifat yang buruk lagi nih, yaitu apa? Wal bukhlu bima aujaballah bi an mana al wajiba minal amwal. Ada sifat yang buruk yang lain, yaitu pelit terhadap kewajiban, pelit terhadap apa yang Allah wajibin untuk dikeluarin. Contohnya apa yang Allah wajibin? Contohnya zakat. Ada seseorang sudah memenuhi syarat, mesti ngeluarin zakat, dia nggak keluarin, pelit tuh dia. Itu yang dosa besar, dosa besar. Tapi kalau seseorang dia udah mengerjakan yang wajib, anggaplah zakat, tapi dia ogah sedekah, yaitu nggak dosa itu. Memang kadang-kadang orang kita main pukul habis, iya, nggak zakat mungkin disebut pelit, nggak sedekah juga pelit juga. Ya nggak apa-apa lah istilahnya disebut pelit. Cuman kalau pelit terhadap yang wajib itu dosa besar. Pelit terhadap yang sunat nggak ngapa-ngapa. Itu aja bedanya. Ya, ente nggak sedekah ya nggak apa-apa. Tapi ente ini nggak ngeluarin nafkah misalnya. Nafkah itu wajib. Jadi yang wajib-wajib ini seperti nafkah ya, kepada istri dan anak. Kedua seperti tadi zakat. Ketiga seperti mas kawin. Ini hal-hal yang wajib ini, ya, yang wajib kita keluarin, begitu. Nah kita nggak keluarin itu, itu yang dosa besar. Ya, itu yang dosa besar itu. Ya. Itu yang disebut al-bukhlu bima aujaballah, bersifat bakhil terhadap apa yang Allah wajibin dengan cara bi'an mana al-wajib, dengan dia menahan yang wajib minal amwal daripada harta. Ada lagi nih di atas bakhil, wasyuhu bitaslisin wa huwal bukhlu wal hirs kadabil qamus. Wa qala sahibu ta'rifat al bukhlu huwal man'u min mali nafsihi wasyuhu huwa bukhlur rajul min mali ghairihi. Ada lagi nih yang lebih berat lagi. Tadi kan pelit, pelit terhadap hartanya, harta dia sendiri. Ada yang aneh, pelit terhadap harta orang lain. Aneh itu. Kok ada orang pelit bukan harta dia? Ada. Bagaimana gambarannya? Harta warisan nggak dibagi. Nggak boleh itu. Anggap saya yang megang warisan, saya tahan-tahan. Nah itu yang pelit itu, punya lu aja. Ya, ini dua kali menahan dia, menahan hak dia, menahan hak orang. Itu lebih parah itu lebih parah katanya. Itu yang bisa terjadi pertengkaran, perkelahian, pembunuhan. Bisa terjadi begitu. Karena kita menahan hak orang lain. Orang lain pengen ambil. Ya terjadilah benturan. Terjadilah benturan. Nah ini yang disabdakan di dalam hadis ini. Qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad, ittaqus suhha. Jauhilah daripada sifat serakah. Kalau saya bilang serakah jadinya. Kalau serakah milik kita sendiri, saya beli apaan nih, nasi goreng 2 bungkus, saya makan sendiri, nggak bagi anak, nggak bagi istri, gue makan sendiri. Serakah kan dianggap nih, ya biarin duit-duit dia, nggak dosa kan begitu. Lu pengen makan nasi goreng ya beli aja ke sono, gue beli 2 bungkus, gue makan sendiri, ya nggak apa-apa. Duit dia. Ya. Nah yang repot nih yang repot ya, istilahnya dia udah di samping emang dia menahan di hak hartanya, hak orang lain ditahan juga, serakah, diambil. Ada istilahnya ini wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Wa ta'kuluna turatha aklal lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sangat mencintai harta ya, berlebihan. Kamu sangat mencintai harta berlebihan. Kemudian wa ta'kuluna turatha, dan kamu makan warisan. Ya, wa ta'kuluna turatha aklal lama, dengan memakan punya orang lain. Warisan dia digegares, warisan orang lain diambil parahin. Begitu. Nggak kena bangetnya orang dah. Parah itu parah saudara-saudara. Itu penyakit parah. Jangan punya begitu. Nggak bisa. Kasih hak orang lain. Kasih hak orang lain.
Yang lucu ini, maaf nih ngomongnya agak lucu sedikit. Kadang-kadang ada nenek-nenek serakah juga. Loh, nenek-nenek kok serakah, udah bau tanah. Begini ceritanya katanya, misalnya ini anak-anaknya ini udah pada dewasa, udah punya keluarga begitu. Bapaknya udah meninggal, tinggal nyanya atau ditahan-tahan, sedangkan harta bukan milik nyanya. Kalau milik nyanya sih pantas, gegaris juga nggak apa-apa. Ini milik suaminya yang udah meninggal. Berarti kan itu punya ahli waris beramai-ramai. Ini ibu, nenek-nenek nih, nih bagaimana kebangetan, mau ditekap juga begitu, mau diramben, ya, mau diambil begitu. Padahal dimakan seapa sih, paling sepiring nggak habis nenek-nenek. Ya, pakai baju paling 1-2 lah kan begitu. Tapi memang dasar manusia begitu, punya sifat ngambil, kayak hewan begitu. Iya. Jadi ada anjing nih ngelihat anjing lain lagi makan daging, dia mau rebut kalau perlu, digonggong dulu kalau perlu. Begitu. Itu manusia kadang-kadang begitu sifatnya. Jadi ini nenek-nenek menahan warisan. Anak-anaknya minta, itu maaf ya, banyak yang nanya sama saya begitu. Saya bilang, cobalah lu minta pelan-pelan. Emang mereka serba salah karena mereka takut durhaka kepada ibu. Tapi sih bukan durhaka kalau minta baik-baik. Kan masalahnya ibu itu dapat bagian tersendiri. Ibu ada bagiannya 1/8 dari keseluruhan. Ya. Anggap ada tanah misalnya 800, dia dapat 1/8 dapat 100, tinggal 700 bagian anak-anak beramai-ramai sudah. Kan begitu ceritanya, ditahan-tahan juga. Maka tuh nenek-nenek masih doyan duit itu. Nggak bisa cara begitu nenek-nenek itu. Berikan anak-anaknya, entah juga lu meninggal buat siapa lagi? Buat anak lu juga. Kenapa lu sekarang tahan-tahan? Ya mungkin kalau anaknya masih kecil, masih pantas kali ya, masih dilepas. Nggak bisa. Ini anak udah pada kawin, udah pada gede, mereka pada ngarepin. Tuh nenek-nenek tahan-tahan juga. Ya Allah, itu namanya wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Kamu makan warisan kamu dan makan warisan orang lain. Gak boleh para hadirin, itu sifat hati jelek. Kata orang serakah itu baru serakah tuh yang gak benar itu. Itu namanya suhu itu. Nah ini ada hadis Nabi ini, ittaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Artinya jauhilah daripada sifat serakah. Sesungguhnya serakah membinasakan umat yang sebelum kamu. Kata Nabi Muhammad nih, umat-umat terdahulu jadi berantem, saling membunuh, gara-gara berebut warisan. Ya sekarang juga, ya begitu, sama. Nggak beda lah, saudara-saudara. Cuma Nabi ingetin, ya, Nabi ingetin itu. Kemudian wal hirsu wa huwa talabus syai' bi ijtihadin fi isobatihi. Wa fil qamus al hirsu bikasril ha al jasha'u wa huwa an ta'khuza nasibaka wa tatma'a fi nasibi ghairika. Ini juga serakah atau tamak sama aja, yaitu mengambil bagian kamu dan mengambil bagian orang lain. Kudunya bagian orang lain serahkan kepada pemiliknya masing-masing. Kita hanya puas dengan milik kita dan bagian kita. Mestinya begitu. Ya. Itulah potret orang Islam yang bagus. Ya, sehingga kehidupan jadi enak, hubungan baik antara ibu dengan anak terjamin begitu. Ya. Ini saudara-saudara, saya sering tuh mendapatkan itu pertanyaan begitu, keluarga dia begitu, emang repot emang caranya. Saya bilang cobalah berusaha minta pelan-pelan, ya, minta pelan-pelan sama ibu gitu, biar hatinya luluh, biar hatinya ya lemah, mau ntar membagi.